Ya, kita sudah tadi membaca apa yang dituliskan di dalam kitab Efesus di pasal 5 ayat 8 sampai 14. Kalau saudara-saudara itu pergi ke pemakaman, kebetulan hari Jumat kemarin kita pergi ke pemakaman, itu seringkali kita bisa lihat apa yang tertera di setiap batu nisan di kuburan itu. Saudara akan membaca mungkin cerita singkat tentang orang-orang yang dimakamkan di situ. Ada yang menulisnya rest in peace, yaitu RIP. Terus ada juga di bawahnya ditulis telah berpulang ibu yang terkasih, ayah yang tercinta, suami yang tercinta, atau yang setia. Ada juga mungkin ditulis juga dengan ungkapan-ungkapan ayat-ayat yang menunjukkan iman baik bagi orang yang sudah meninggal dunia atau yang ditinggalkan. Contoh komentar ini itu menggambarkan betapa pentingnya bagi orang Kristen untuk mempertahankan pengaruh yang baik. Sebagai orang Kristen, saudara sekarang memiliki pengaruh yang paling kuat untuk kebaikan yang pernah saudara miliki. Tuhan mengacu pada kekuatan ini dengan mengatakan di Matius 5 ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Mengabaikan kekuatan pengaruh seseorang adalah pandangan yang kurang bijak. Itu pandangan yang bodoh. Orang Kristen itu diharapkan untuk memanfaatkan kekuatan baru dari pengaruh pribadi untuk memuliakan Tuhan. Makanya yang di Efesus 5 ayat 8-14 ini membahas pengaruh yang saleh ini. Kalau kita lihat bagian Efesus pasal 5 ini dan menemukan pentingnya untuk mengembangkan pengaruh yang sesuai. Kitab suci itu menyatakan bahwa mereka yang mengikuti Tuhan itu harus menjadi contoh yang baik untuk menolong mereka di dunia ini untuk menemukan berkat keselamatan di mana saudara sekarang itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu saudara harus mempertahankan pengaruh yang saleh itu. Ada kepercayaan-kepercayaan lain yang mengajarkan bahwa seseorang tidak memiliki pemahaman sampai orang peramal atau cenayang atau ahli nujum atau yang seringkali dipanggil orang pintar atau para ahli mengungkapkan misteri kehidupan tertentu. Mereka mengaku sudah diberi wahyu oleh orang-orang yang disebut tercerahkan itu. Mereka percaya bahwa pikiran mereka itu sudah digelapkan, sudah dicerahkan dengan ilmu atau dengan pengetahuan. Orang lain yang berusaha memahami kebingungan hidup itu mencari nasihat dari orang-orang yang tercerahkan itu. Tapi Paulus mengatakan bahwa orang Kristen itulah sebagai orang-orang yang benar-benar tercerahkan. Anggota di jemaat di Efesus itu pernah hidup di dalam kegelapan. Tapi kondisi mereka berubah ketika mereka beralih dari kegelapan kepada terang. Mereka melakukan ini dengan mendengar Injil, memahami Injil, percaya dan mentaati Injil itu. Ada contoh di dalam Kisah Para Rasul di pasal 26 ayat 14 sampai 19. Ini kisah Saulus yang menjadi Rasul Paulus. Dia mengatakan, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu terang yang lebih terang daripada terang matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani,
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Di Kolose 1:13 itu dikatakan juga, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ketika seseorang memilih untuk meninggalkan kegelapan demi terang itu, pilihan itu mengharuskan orang ini untuk hidup dengan cara yang sangat berbeda. Akibatnya orang Kristen itu menolak untuk hidup menurut cara lamanya dan menghindari berbagai jenis orang. Ada nasihat Rasul Paulus juga di pasal 5:7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Sebaliknya orang ini akan hidup dengan cara yang dicirikan oleh terang. Tugas menampilkan pengaruh yang saleh itu diwujudkan dalam ungkapan sebagai anak-anak terang. Mereka yang sudah mentaati perintah Tuhan tidak hanya meninggalkan dunia kegelapan menuju dunia terang, tapi sebenarnya sudah menjadi terang itu. Yohanes 8:12 Yesus mengatakan ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang Kristen menjadi peniru Tuhan dan diharapkan untuk menghindari semua kegelapan itu. Pertama Yohanes 1:5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi perubahan yang menakjubkan dari kegelapan ke terang ini adalah bukti dari pertobatan sejati. Di dalam perjanjian baru sudah jelas ada perubahan hidup Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Dan banyak kesaksian yang kita dengar dari orang-orang yang tadinya hidup di dalam kegelapan. Mungkin menjadi penjahat, menjadi pembunuh, menjadi pezina, menjadi pencuri, atau pendusta, dan sebagainya. Tapi karena mendengar Injil, yaitu berita baik tentang kerajaan surga, di mana Yesus yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi itu, mereka percaya, mereka bertobat dari dosa mereka dan memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa itu. Hidup mereka berubah dan akhirnya melayani Tuhan. Beberapa menjadi pemberita kebenaran dan beberapa hidup di dalam kekudusan, di dalam apapun yang mereka perbuat di dalam dunia ini. Setiap orang Kristen dituntut untuk menunjukkan perubahan yang luar biasa yang datang melalui pertobatan itu. Pernyataan Alkitab itu sangat jelas. Berjalan sebagai anak-anak terang. Saudara diharapkan untuk hidup dengan cara yang menunjukkan bahwa saudara benar-benar anak Bapa Surgawi itu, yang di dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali. Bagaimana pengaruh saudara itu menawarkan bukti
bahwa saudara sekarang berada di antara anak-anak terang itu. Meskipun tidak ada pertanyaan bahwa orang Kristen diharapkan untuk hidup sebagai anak-anak terang, beberapa mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang terlibat dalam memenuhi tugas ini. Tapi melalui wahyu itu, Rasul Paulus membuat daftar yaitu cara untuk memelihara dan melindungi pengaruh Kristen itu. Yang pertama, kita perlu mengamalkan kebaikan. Sifat ini jelas menggambarkan jenis pengaruh yang harus dipertahankan orang Kristen. Kebaikan itu adalah kebajikan yang menekankan perbuatan baik, tolong-menolong. Seseorang yang dikenal karena kebaikannya itu penuh dengan pikiran dan sikap positif. Dia selalu melakukan perbuatan baik. Hatinya yang baik menyebabkan dia mempraktekkan perilaku yang baik itu. Bagaimana seharusnya tingkah laku orang Kristen itu menyebabkan dia dipenuhi oleh kebaikan. Dia harus memperlakukan semua orang dengan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Dia tidak akan mengambil keuntungan dari siapapun. Dan dia akan membela mereka yang ditindas oleh orang lain. Mempraktekkan kebaikan itu melibatkan disiplin, melibatkan teguran, melibatkan instruksi, melibatkan kasih, pertimbangan, dan juga pertolongan. Orang yang dikendalikan oleh kebaikan tidak akan setuju dengan kejahatan atau membiarkan kejahatan itu berlalu begitu saja tanpa teguran. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk menghentikan kejahatan itu. Di Kolose 3 ayat 16 itu mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Di Roma 15 ayat 13-14 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasehati. Yang kedua, itu adalah soal pola kebenaran. Kebenaran itu menyiratkan bahwa seseorang itu benar, dan bahwa dia melakukan yang benar. Pengaruh orang Kristen itu diatur oleh kebenaran sedemikian rupa sehingga dia terus berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan terus hidup benar dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan harapkan. Kebenaran itu dikendalikan oleh iman. Ada yang tertulis di dalam Kisah 10 ayat 35 begini. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Di Roma pasal 2 juga dikatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan dan mentaati perintah Tuhan, dia diciptakan dalam kebenaran.
Di Efesus 4 ayat 21-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hati yang dipenuhi dengan kebenaran menolong dia untuk mempertahankan pengaruh yang tepat, karena dia ingin menjadi benar dan melakukan apa yang benar. Setiap kali dia dihadapkan dengan pilihan moral atau etika dalam hidup, kebenaran mengingatkan dia untuk bertanya, apakah itu benar dengan Tuhan? Apakah itu hal yang benar untuk dilakukan? Yang ketiga, kita perlu mengejar kebenaran. Pengaruh orang Kristen tepat ketika dia mengikuti kebenaran mutlak. Dunia menggunakan kebohongan dan penipuan, itu banyak yang seperti itu. Orang fasik tidak mau menerima kenyataan bahwa kebenaran itu mutlak. Bagi mereka kebanyakan kebenaran itu relatif. Mereka yang mengenal Tuhan itu mengakui bahwa kebenaran itu ada dan kebenaran itu tetap sama. Orang Kristen harus berhati-hati untuk tetap konsisten dalam pengaruhnya, atau dia tidak mengikuti kebenaran. Banyak orang akan berusaha mengikuti kebenaran selama itu nyaman, enak dirasakan, selama itu menyenangkan. Terkadang ketika orang mulai menyadari bahwa kebenaran Tuhan bertentangan dengan apa yang ingin mereka lakukan, mereka menjadi kesal. Kadang-kadang lari, tidak lagi mau bertemu dalam pertemuan ibadah karena merasa tidak cocok dengan apa yang difirmankan. Pengaruh yang saleh adalah milik orang Kristen yang dengan hati-hati dan konsisten mengikuti kebenaran. Roma 6:13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Di ayat 20-22-nya dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Karena saudara orang Kristen sekarang, saudara memiliki kewajiban untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Pengaruh saudara akan digunakan untuk menolong orang lain memahami firman Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Bagaimana saudara bisa mencapai ini? Yaitu dengan mempraktekkan kebaikan dan kebenaran dan mengikuti kebenaran dalam semua pilihan dan tindakan saudara. Tugas orang Kristen untuk menunjukkan pengaruh yang tepat itu dinyatakan di Efesus 5 ayat 8 tadi. Sekarang kita diberitahu persis bagaimana melakukan ini saat kita dihadapkan dengan pilihan dalam hidup. Kita harus memilih apa yang terbaik untuk dilakukan oleh anak-anak terang. Kata yang digunakan Rasul Paulus itu menggambarkan bagaimana orang Kristen membuat pilihan dalam hidup yang diterjemahkan sebagai mencoba untuk belajar, selalu berusaha. Orang Kristen menjaga pengaruhnya dengan berpikir, dengan mengevaluasi dan menguji pilihan-pilihan untuk menentukan apa yang Tuhan ingin dia melakukan. Saudara harus belajar untuk melindungi pengaruh Kristen saudara. Alkitab sudah memberi saudara pengetahuan tentang kebenaran mutlak Allah itu. Tetapi firman Tuhan itu mengajarkan prinsip juga. Itu tidak membebaskan saudara dari tanggung jawab saudara untuk memikirkan suatu situasi dan memilih
pilihan yang saleh, pilihan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara harus membuat keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan. Entah itu cara berpakaiannya, kemana saudara harus pergi, dan dengan siapa harus bergaul. Mengapa begitu? Karena pengaruh saudara itu bergantung pada pilihan-pilihan seperti itu. Saudara tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Sekarang saudara adalah anak terang, dan pilihan saudara akan mempengaruhi kehidupan saudara dan juga pengaruh saudara. Keputusan saudara tidak dibuat untuk menyenangkan diri sendiri atau orang lain, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Rasul Paulus itu memberi pernyataan seperti ini di Galatia 1:10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Di 2 Korintus 5:9 juga Rasul Paulus ini mengatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Ada perbuatan nyata yang bisa dilihat atau terdengar oleh orang lain. Contohnya di Filipi 4:18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Paulus menulis ini kepada jemaat di Filipi, apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus bisa mendengar, bisa merasakan perbuatan-perbuatan itu. Kolose 1:3-4 juga dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Di ayat 9-10 dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi saudara harus berjalan sebagai anak terang, karena saudara tahu bahwa dengan berbuat demikian saudara akan menyenangkan Tuhan. Tidak selalu mudah untuk melindungi reputasi saudara itu. Setan akan melakukan segala yang dia bisa untuk membujuk saudara, membuat pilihan yang bisa membahayakan kehidupan saudara atau pengaruh saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus itu mendesak orang Kristen untuk menghindari orang tertentu atau praktek-praktek tertentu. Di 1 Korintus 15:3 dia katakan gini, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Kemudian kepada Timotius dia juga menulis seperti ini. Pertama Timotius 6:3-21. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai
rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhlah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Ku serukan kepadamu, turutlah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada suatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagikan, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengerjakannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Jadi pengaruh orang Kristen itu harus cukup kuat sehingga akan menyingkapkan kegelapan dosa. Terlalu banyak orang Kristen yang tetap diam dan membiarkan perbuatan gelap dosa itu tidak terselesaikan, tidak terbantahkan. Begitu beraninya dosa sehingga bahkan praktek yang paling memalukan pun sering dibahas di depan umum. Dan tidak ada kata teguran yang pernah diucapkan. Keberanian dosa sering mengintimidasi orang Kristen itu, yang pengaruhnya kemudian dilemahkan oleh kediaman, oleh karena membiarkan. Untuk melawan sifat takut-takut semacam ini, Rasul Paulus itu menulis, karena Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan disiplin. Karena itu jangan malu dengan kesaksian Tuhan kita itu. Dia tulis di 2 Timotius 1 ayat 7 seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Salah satu godaan terbesar bagi orang Kristen itu di bidang partisipasi mereka yang bisa mengkompromikan pengaruhnya. Orang Kristen itu wajib menjauhi kegiatan yang berhubungan dengan kegelapan dan bukan terang. Kegelapan itu terasa tidak nyaman bila terkena terang itu. Seperti yang Yesus sendiri katakan di Yohanes 3 ayat 19-20 itu dikutipnya. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang,
dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Orang Kristen tidak pernah meningkatkan pengaruhnya dengan memutuskan untuk berpartisipasi dengan mereka yang melakukan hal-hal yang memalukan. Dengan menjadi orang Kristen, saudara sudah bergabung dalam konflik antara terang dan kegelapan itu. Putuskan untuk tetap kuat dan tidak bertekuk lutut saat berhadapan dengan kegelapan itu. Biarkan terang saudara itu bercahaya. Ya, memang konflik akan datang ke dalam hidup saudara saat saudara membuat pilihan untuk menyenangkan Tuhan. Tapi jangan biarkan konflik itu mengkompromikan pengaruh saudara. Pengaruh orang Kristen itu harus menolong, mencerahkan orang lain tentang kebenaran dan kebaikan. Dia tidak boleh diam karena ia wajib menjadi kekuatan di dalam budayanya. Garam dan terang tidak akan berguna kalau mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi lingkungan mereka. Pengaruh ilahi adalah menjadi agresif, bekerja untuk mengungkapkan kejahatan dan membangunkan mereka yang tidak curiga sedang terlibat dalam perbuatan dosa. Orang Kristen bisa menemukan kepuasan yang luar biasa dengan mempengaruhi dunia ini, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Sekarang saudara yang orang Kristen itu, saudara memiliki pengaruh yang fantastis. Melalui pilihan saudara, kemanapun harus saudara pergi. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana berbicara? Bagaimana memilih teman atau rekan? Saudara menunjukkan kepada mereka yang hidup dalam kegelapan, berkat-berkat berjalan di dalam terang itu. Teladan saudara akan membawa sukacita dan ucapan syukur ke dalam kehidupan banyak orang karena iman saudara yang percaya kepada Allah. Pertama Tesalonika itu di ayat 2-10 pasal 1 mengatakan gini. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi pengurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya. Dari antara kamu, firman Tuhan itu bergema. Jadi, kita lihat Efesus 5 ayat 8-14 juga itu dipenuhi dengan peringatan bagi orang Kristen. Saudara harus hati-hati untuk menjaga pengaruh saudara. Kita itu didesak agar sangat berhati-hati. Melalui kehidupan yang ceroboh, saudara bisa kehilangan pengaruh saudara terhadap dunia ini. Orang Kristen yang tidak menjaga pengaruhnya itu akan malu. Jadi betapa tragisnya ketika orang Kristen membiarkan keputusan mereka mempengaruhi apa yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Ada beberapa yang memilih gaya hidup sedemikian rupa sehingga dampaknya untuk kebaikan itu tidak ada dayanya. Ini bisa terjadi karena temperamen yang tidak terkendali juga, atau kata-kata yang terburu-buru, atau kebiasaan bahasa yang vulgar, atau nafsu yang tidak terkendali, atau pengejaran duniawi, atau sejumlah praktek yang tidak pantas lainnya, atau juga supaya mendapat penghargaan orang. Ingatlah bahwa sebagai seorang Kristen, saudara sudah dikuduskan sebagai milik Allah sendiri. Karena itu saudara harus menunjukkan kebaikan, menunjukkan kebenaran. Waspadalah terhadap bahaya hidup sehingga pengaruh saudara kehilangan pengaruhnya untuk kebaikan itu. Pertama Korintus 9 ayat 25-27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab
itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini apa yang dikatakan Yesus waktu dia masih ada di bumi. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu bukan mengatakan begini kan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi melalui pengaruh Kristen saudara, saudara memiliki kekuatan untuk menolong orang lain melihat terang kebenaran Tuhan dengan memberikan contoh yang baik. Saudara bisa memimpin orang lain untuk keluar dari kegelapan dosa. Lihatlah pengaruh pribadi saudara dengan sangat kritis itu. Siapa yang akan berada di surga karena teladan saudara, atau karena pemberitaan yang Injil yang benar yang saudara beritakan? Mungkin saja beberapa saudara itu harus melalui latihan-latihan terlebih dahulu. Latihan rohani itu penting untuk pertumbuhan rohani, sama seperti olahraga jasmani penting untuk pertumbuhan jasmani saudara. Misalnya seorang memutuskan bahwa dia akan berbaring saja di tempat tidurnya dan tidak bangun lagi, maka nggak lama dia akan tidak bisa bangun dari tempat tidur karena dia memutuskannya seperti itu. Agar pertumbuhan terjadi, latihan itu diperlukan. Di dalam Ibrani 5 ayat 12-13, penulis Ibrani berbicara kepada orang-orang yang sudah menjadi Kristen cukup lama, sehingga mereka seharusnya mengajar orang lain. Tapi mereka belum tumbuh secara rohani. Mereka masih bayi yang membutuhkan susu dan bukan makanan keras. Jadi penulis Ibrani melanjutkan dengan mengatakan, tapi makanan yang keras adalah untuk orang dewasa yang karena latihan indera mereka terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi sewaktu kita menjalani kehidupan baru dalam Kristus, kita punya pengalaman yang memberi kita kesempatan untuk menjalankan iman kita. Ini termasuk mengucapkan kata-kata dorongan, hidup yang benar, dan melayani kebutuhan orang lain. Latihan semacam itu mendorong pertumbuhan rohani. Tentu saja pertumbuhan rohani itu proses yang bertahap. Itu tidak terjadi dalam semalam. Itu terjadi langkah demi langkah. Kita tahu ada contoh anak yang kadang-kadang sering diukur seberapa tinggi dia. Bulan ini berapa tingginya. Nanti berapa bulan lagi dia ukur lagi berapa tingginya. Karena dia ingin diukur lagi bulan depannya lagi. Untuk ketahui seberapa besar dia sudah tumbuh. Kita bisa melihat pertumbuhan anak dari hari ke hari. Tapi seiring berlalunya waktu, ada tanda baru yang kelihatan. Dia makin tinggi. Pertumbuhannya itu bertahap. Tapi itu terjadi dengan cara yang sama. Pertumbuhan kita di dalam Kristus juga itu bertahap. Dan itu senantiasa terjadi kalau kita bertekun. Kita melatih diri terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan baiklah kita mengingat besarnya kasih Kristus itu yang sudah memilih kita. Ketika kita percaya kepada Injil, bertobat dan memberi diri dibaptis pada waktu itu, sehingga kita dipindahkan dari gelap kepada terang itu melalui perjamuan Tuhan yang biasa selalu kita laksanakan.